Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini ditulis oleh George R. Knight. Dalam buku ini George R. Knight ingin mengajak kita agar kita dapat memahami arti dari kehidupan Yesus, dapat mengerti arti sebenarnya dari kehidupan Yesus. Apa kehidupan Yesus itu? Dan juga kehidupan Yesus ini bukanlah sekedar cerita yang sering kita dengar, namun biarlah kehidupan Yesus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, agar di akhir zaman ini kita dapat mempersiapkan diri kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia, dan juga mempraktekkan apa yang Yesus ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita membahasakan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul untuk mempelajari bersama dalam judul Doa Agung Kristus bagian yang ketiga. Ayat inti kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Doa Yesus tergerak dari kepedulian pribadinya ke ujung-ujung dunia. Pertama, dia berdoa untuk dirinya sementara dia menghadapi kayu salib. Kedua, dia berdoa untuk ke-12 muridnya agar kuasa Tuhan memelihara mereka. Sekarang di bagian yang ketiga, dia berdoa untuk semua murid di seluruh penjuru dunia sampai pada akhir zaman. Bagian terakhir doa memberitahukan kita hal-hal tertentu tentang Yesus. Karena hal itu memperlihatkan segenap iman dan keyakinan yang penuh. Di sini dia punya sandungan bersama beberapa murid yang lain, bertikai dan kayu salib yang menghadang di depannya. Tetapi dia masih berdoa bagi mereka yang akan percaya pada namanya melalui pelayanan mereka. Dia tidak memandang gereja sebagaimana adanya, tetapi dia sebagaimana keadaannya nanti di masa yang akan datang. Yesus melihat masa depan melalui mata iman yang teguh dan yakin kepada Bapaknya. Jadi saat ini kita mempelajari bagaimana doa agung Kristus, bagaimana doa agung Yesus sendiri pada saat dia di dunia ini. Pada kehidupannya dia selalu bukan untuk dirinya saja dia berdoa, tapi pada saat dia berdoa, dia mendoakan kita, dia mendoakan dirinya, dia mendoakan murid-muridnya, dia mendoakan kita di akhir zaman ini. Dia merindukan agar kita pun berada bersama-sama dengan dia. Di mana dia berada, itulah yang menjadi kerinduan Yesus. Pada saat dia mendoakan ini, dia mempunyai kerinduan agar kita pun dapat sama-sama hidup bersama-sama dengan dia dalam kerajaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mementingkan akan dirinya. Kalau kita melihat kembali kehidupan daripada Yesus, hampir seluruh kehidupannya untuk kepentingan orang lain. Hampir seluruh hidupnya sampai dia tidak memiliki tempat tinggal, dia tidak mempunyai rumah untuk meletakkan kepalanya, dia tidak mempunyai akan tempat tidur untuk meletakkan kepalanya. Dia datang ke dunia ini rela meninggalkan segala kekayaan surga karena dia rindu agar pada saat dia berada di taktanya, kita pun bersama-sama berada di dalam taktanya. Dan doanya tak terputus-putus. Dia mendoakan murid-muridnya pada saat yang lalu, saat hari-hari terakhirnya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar pada saat murid-muridnya
melihat ujian yang besar dalam kehidupan mereka itu, mereka dapat tetap teguh. Begitupun saat ini, Dia mendoakan kita agar kita dapat tetap teguh. Bila mana kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita, marilah kita terus tetap teguh. Di mana pelajaran kita intinya adalah memandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus dalam kemuliaan-Nya. Maka Dia akan memberikan kepada kita apa? Kesanggupan untuk melewati setiap jalan kehidupan kita. Tantangan demi tantangan akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi saat kita terus memandang kepadanya, cermin itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang abadi. Bercerminlah kepada Yesus. Mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita melihat kembali, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Namun saat ini, tindakan yang harus kita ambil saat kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Apa tindakan yang harus kita ambil saat ini untuk kehidupan kita nanti? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Doa Yesus selalu diucapkan bagi masing-masing kita, di mana dikatakan bahwa Dia selalu mendoakan kita. Doanya selalu diucapkan bagi kita sampai pada akhir zaman. Dia rindu agar kita pun dapat dikuatkan, kita pun dapat diberikan kesanggupan menghadapi ujian-ujian tersebut. Sebagaimana Dia berdoa untuk murid-muridnya dapat dipersiapkan menghadapi hal itu. Kita pun sama, kita didoakan untuk menjadi murid-murid yang setia. Dapatkah kita menyatukan doa kita saat ini bersama dengan Tuhan? Kita minta tuntunannya. Marilah kita mempersatukan doa kita, saling bergandengan tangan dalam persatuan bersama dengan umat Tuhan. Kita saling mendoakan agar dimanapun kita berada, doa kita dapat bersatu dengan Yesus sendiri. Hal kedua dalam pembagian doa itu memperlihatkan kepada kita mengenai Yesus, dan Dia yakin kepada orang-orang. Melalui mata iman, Dia melihat suatu pergerakan yang tumbuh dalam tindakan kelompok kecil, perorangan, boleh kita katakan dalam keadaan kacau. Keyakinan menyebar melalui para pengikut pertama itu kepada mereka yang hidup, dan sepanjang sejarah bahkan sampai pada kita di akhir zaman ini. Dan sebagaimana di bagian kedua doa, bagian ketiga ini fokus pada satu, supaya kita sebagai umat Tuhan dapat bergerak melalui perbedaan-perbedaan kita yang berpusat pada diri kita sendiri ke arah kasih dan persatuan yang paling baik, digambarkan oleh kesatuan Trinitas. Bagaimana Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu dalam sasaran dan tujuan. Begitu juga gereja di atas bumi. Mengapa kesatuan itu penting? Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku. Tidak ada yang lebih mengganggu bagi kesaksian gereja kepada dunia bila mana kita tidak ada persatuan di antara mereka, menyatakan mengikut Tuhan yang sama. Pemikiran itu bahkan kita menyatakan bahwa kita kembali ke Yohanes 3 ayat 35, dan pengertian yang mendalam diilhamkan supaya semua akan tahu kalau kita adalah umat Kristen karena kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Jadi inilah yang kita harus pelajari. Kita harus mengambil tindakan kita saat kita mau menjadi pekerja bagi Tuhan, saat kita mau menjadi umat-umat Tuhan. Di akhir zaman ini kita membutuhkan persatuan yang sangat luar biasa. Persatuan itu akan membawa kita kepada satu kehidupan sebagaimana Allah Bapa dan Allah Anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus bersatu. Kita pun harus memiliki persatuan yang sama. Kalau kita mengaku kita adalah umat Tuhan tapi kita mempunyai perpecahan-perpecahan, tidak mau menghargai satu dengan yang lain, maka kita menanamkan benih daripada iblis itu. Dikatakan sebagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus bersatu. Kita pun umat-umat Tuhan di akhir zaman ini harus bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak akan terlaksana kalau kita masih mengkotak-kotakan kehidupan kita, atau kita masih mengkotak-kotakan dia ras suku ini dan ini dan ini.
sehingga itu membawa satu kehidupan yang salah. Kita dihimbau saat ini agar kita mempunyai roh persatuan. Karena saat kita bersatu, maka kita akan menjalankan pekerjaan Tuhan dengan yang Yesus kehendaki. Kalau kita melihat kembali dalam gereja kita, dalam keluarga kita, kalau kita belum memiliki akan roh persatuan itu, kita mungkin datang dari berbeda-beda suku, bahasa, dan ras, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau dipersatukan oleh Tuhan, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu dengan penyerahan yang sungguh-sungguh penuh kerendahan hati. Maka Dia akan menuntun kita kepada satu kehidupan, di mana kehidupan yang terus memantulkan akan karakter Yesus. Maukah kita hari ini mengambil komitmen kita, Tuhan, dimanapun saya berada, saya rindu. Masing-masing kita mempunyai komitmen, saya rindu untuk mempunyai persatuan, roh persatuan dalam kehidupan saya. Ajari saya untuk mempunyai roh itu, sehingga bila mana saya melangkah, sehingga bagaimana saya menjangkau orang lain pun dapat melihat roh persatuan yang dari Bapa itu mengalir dalam kehidupan saya. Karena bila mana kita tidak memiliki roh persatuan, setan akan memenangkan semua itu. Karena dia melihat dengan perpecahan itu, dia akan menggagalkan rencana Tuhan bagi setiap manusia. Dia akan menggagalkan rencana Tuhan untuk penyelamatan bagi jiwa-jiwa dalam kehidupan kita, kalau kita tidak memiliki roh persatuan itu. Oleh karena itu, marilah kita minta, marilah kita satu jemaat bergandengan tangan memiliki roh persatuan yang teguh, baik itu dari pemimpin, baik itu dari anggota. Marilah kita bersatu untuk pekerjaan Tuhan. Khususnya saat kita bersatu, kita dapat diubahkan menjadi jemaat yang mula-mula. Kalau kita melihat kembali jemaat yang mula-mula, mereka sangat bersatu sehingga Roh Kudus datang kepada mereka dan mereka menyampaikan akan terang kebenaran Tuhan. Kita pun akan dilimpahkan roh itu kalau kita dalam persatuan. Bapak, mungkinkah saya memiliki pikiran Yesus, mata iman yang melihat harapan bahwa dalam situasi-situasi yang tampak tiada harapan. Jadi pada saat kita melihat situasi dalam kehidupan kita yang kita berpikir bahwa tanpa harapan, Tuhan dapat memberikan harapan kepada kita. Mungkin saat ini kita tidak bersatu dalam gereja kita, mungkin kita tidak mempunyai roh persatuan dalam jemaat kita, di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita dengan yang lain. Marilah kita merubah hal itu. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam saat kita datang meminta dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan roh persatuan itu sehingga kita dapat bersatu memajukan akan pekerjaan Tuhan. Dan ingat, bila kita masing-masing kita memiliki iman sebagaimana Yesus memiliki, iman yang tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan pekerjaan Tuhan, iman yang tidak membanggakan akan dirinya sendiri, tapi iman yang terus bergantung kepada Bapaknya, di mana dia memiliki segalanya. Dia sanggup membuat segala sesuatu untuk kepentingan dia sendiri, tapi dia tidak menggunakan itu karena dia bergantung kepada Bapaknya yang mengutusnya. Dan ingat, pada saat Yesus terus bergantung kepada Bapaknya, dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, saat kita bergantung terus kepada Yesus Kristus, terus memandang kepada salib itu, terus memandang kepada pengorbanannya, kehidupan kita akan diubahkan. Dan ingat, kita pun akan keluar sebagai pemenang bila mana saatnya tiba. Maukah kita mengambil keputusan kita, mau kita mengambil komitmen kita agar kita dapat berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Dan mintalah roh persatuan itu agar dapat kita miliki dalam masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menciptakan suasana persatuan, sehingga kita dapat bersatu untuk memajukan akan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita dapat merenungkan ini dan ambil komitmen setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita dapat mencerminkan akan karakter Kristus. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.